Malam ke-17. Pada malam ke-17, Syahrazad dengan lembut melanjutkan kisahnya kepada Raja. Hai Raja yang bijaksana, saat gadis tertua mendekati Amirul Mukminin, dia berkata, kisahku sangat aneh. Dua anjing hitam ini adalah saudara perempuanku. Kami bertiga adalah saudara kandung, dan kedua gadis penjaga pintu serta pengurus rumah ini adalah anak dari ibu yang berbeda. Setelah ayah kami meninggal, kami masing-masing menerima warisan bagian kami. Beberapa hari setelah itu, ibu kami juga meninggal, meninggalkan kami 3.000 dinar, sehingga kami bertiga mewarisi 1.000 dinar. Aku yang paling muda. Saudara-saudaraku menikah setelah mendapat mas kawin dari warisan itu. Suami-suami mereka tinggal bersama kami sebentar, tetapi kemudian mereka membawa barang dagangan dan 1.000 dinar dari istri mereka, dan pergi berlayar bersama-sama, meninggalkan aku di sini. Mereka pergi selama 5 tahun. Selama itu, para suami kehilangan uang mereka dan bangkrut, meninggalkan istri-istri mereka di negeri asing. Setelah 5 tahun, kakakku yang tertua datang kepadaku dalam keadaan sangat menyedihkan, berpakaian compang-camping seperti pengemis. Awalnya, aku bahkan tidak mengenalinya. Namun, ketika aku menyadari siapa dia, aku bertanya apa yang terjadi. Ia hanya berkata, tak ada gunanya bicara, takdir sudah tertulis. Aku mengirimnya ke pemandian, memberinya pakaian yang layak, dan berkata, saudariku, kau adalah anugerah bagiku sebagai pengganti ayah dan ibu. Aku akan berbagi kekayaanku denganmu. Aku merawatnya dengan baik, dan ia tinggal bersamaku selama 1 tahun. Tak lama setelah itu, saudara perempuanku yang lain datang dalam keadaan yang lebih buruk dari yang pertama. Aku juga merawatnya dengan baik. Keduanya berbagi kekayaanku. Kemudian, mereka mengatakan, kami ingin menikah lagi. Kami tidak bisa hidup sendirian lebih lama lagi. Aku mencoba menasihati mereka, di zaman sekarang, sulit menemukan pria yang baik, terutama setelah kalian mengalami kegagalan sebelumnya. Namun, mereka tetap bersikeras untuk menikah lagi, meski tanpa restuku. Aku pun akhirnya membiayai pernikahan mereka. Tak lama kemudian, suami-suami mereka mengkhianati mereka, mencuri harta mereka, dan pergi meninggalkan mereka dalam keadaan lebih buruk daripada sebelumnya. Mereka kembali kepadaku lagi dengan penuh rasa malu dan meminta maaf. Mereka memintaku untuk menerima mereka sebagai budakku agar mereka bisa makan. Aku menerimanya dengan penuh kasih sayang, memperlakukan mereka dengan baik seperti sebelumnya. Kami tak akan pernah membicarakan pernikahan lagi, kata mereka dengan penyesalan. Setahun kemudian, aku memutuskan untuk berlayar ke kota Basrah dengan kapal besar yang aku siapkan, berisi barang dagangan. Aku bertanya kepada kakakku, apakah kalian ingin tinggal di rumah atau ikut berlayar denganku? Mereka memilih ikut, tak ingin berpisah dariku. Maka, kami pun berlayar. Aku membagi hartaku menjadi 2, sebagian kubawa dan sebagian lagi kusimpan di rumah, untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang buruk terjadi. Setelah beberapa hari berlayar, kapal kami tersesat akibat angin kencang selama 10 hari. Kami tiba di sebuah kota yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Sang nahkoda kebingungan, tetapi kami memutuskan untuk turun dan menjelajah. Ketika kami memasuki kota, keheranan menyergap kami. Setiap penduduk kota itu berubah menjadi batu hitam sehingga tidak ada jejak kehidupan di sana. Kami berjalan di pasar-pasar yang penuh dengan barang dagangan yang tak bertuan emas, perak, dan lainnya. Kami merasa seperti menemukan harta karun. Kami pun segera berpencar mencari barang yang bisa diambil. Aku sendiri memilih untuk menuju istana. Namun, ketika aku mendaki sebuah benteng megah, aku melihat keanehan yang lebih besar. Di dalam benteng itu, ada istana dengan patung-patung manusia di setiap sudut, termasuk seorang raja dan para pengawalnya, semuanya berubah menjadi batu. Istana itu penuh dengan keindahan, kendi-kendi emas dan perak, serta berbagai perhiasan. Aku terus berjalan hingga menemukan ruangan yang diterangi oleh cahaya lilin. Pasti ada orang yang menyalakan lilin ini, kataku. Aku pergi ke ruangan lain untuk mencari barang yang bisa diambil. Karena keasyikan menjelajah, aku sampai lupa waktu hingga malam.
Aku pun tersesat sehingga memutuskan kembali ke ruangan yang diterangi oleh cahaya lilin. Di sana, seorang pemuda tampan sedang duduk membaca Al-Quran. Dia adalah satu-satunya orang yang masih hidup di kota ini. Dengan penuh penasaran, aku menyapanya. "Wahai pemuda, izinkan aku masuk dan maafkan atas kelancanganku. Aku hendak menanyakan sesuatu kepadamu. Demi ayat-ayat Al-Quran yang telah engkau baca, jawablah semua pertanyaanku dengan jujur," ucapku. "Baiklah Nona," kata si pemuda sambil tersenyum. "Akan tetapi, engkau pun harus memberitahukan kepadaku terlebih dahulu, bagaimana cara masuk ke tempat ini?" Lantas, aku menceritakan pengalamanku hingga sampai di tempat itu. Ceritaku membuat si pemuda itu merasa heran. "Beritahukanlah kepadaku, apa yang telah terjadi dengan negeri ini? Kenapa semua orang telah menjadi batu, kecuali engkau?" tanyaku. Pemuda itu menutup Al-Quran dan meletakkannya di rak buku. Kemudian ia mulai menceritakan kisah keluarganya kepadaku. "Kota ini dulunya dipimpin oleh ayahku, seorang raja yang bijak tapi juga keras kepala. Namun, nasib tragis menimpanya dan seluruh penduduk kota. Ayahku adalah raja yang kamu lihat duduk di atas tahta batu hitam itu, terkutuk selamanya. Dan wanita yang kamu lihat di balai-balai itu adalah ibuku, sang ratu, yang juga bernasib sama. Penduduk kota ini semua menganut agama Majusi. Mereka menyembah api dan cahaya, bukannya Allah yang Maha Kuasa. Mereka bahkan bersumpah demi api, demi bayangan, demi panas, hal-hal yang tak punya kekuatan. Ayahku sangat mendambakan anak laki-laki, dan setelah bertahun-tahun penantian, akhirnya aku lahir. Aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan dilimpahi kekayaan, hidup dalam kemewahan istana. Namun, ada satu hal yang ayahku tidak tahu. Aku diam-diam belajar tentang Islam dari seorang nenek tua yang tinggal bersama kami. Nenek itu satu-satunya orang di kota yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, tapi ia harus menyembunyikan keimanannya agar tidak dibunuh. Ayahku percaya padanya karena ia selalu berhati-hati dan bijak dalam segala hal, bahkan mengizinkannya mengasuh dan mendidikku. Suatu hari, ayahku berkata pada nenek itu, "Didiklah anakku tentang agama kita." Tapi si nenek justru mengajariku tentang Islam, mengajariku bersuci, sholat, dan bahkan membaca Al-Quran. Dia berkata kepadaku, "Rahasiakan semua ini dari ayahmu. Jika dia tahu, kita akan dibunuh." Aku mengikuti nasihatnya dan menyimpan semua itu dalam hati. Tak lama setelah itu, nenek meninggal dunia. Setelah kepergiannya, penduduk kota semakin tenggelam dalam kesesatan, terus menyembah api dengan lebih fanatik. Lalu suatu hari, terdengar suara menggema seperti petir di seluruh kota, suara yang bisa didengar dari dekat maupun jauh. "Wahai penduduk kota, tinggalkan penyembahan api dan sembahlah Allah yang Maha Perkasa." Suara itu sangat keras dan menakutkan, membuat semua orang ketakutan. Mereka segera berlari ke istana dan bertanya pada ayahku, "Baginda, apa suara menakutkan itu? Kami tak pernah mendengar yang seperti ini." Ayahku menjawab, "Jangan takut. Jangan biarkan suara itu menggoyahkan keyakinan kalian. Tetaplah pada agama kita." Penduduk kota mengikuti perintah ayahku dan terus menyembah api, meskipun suara peringatan itu datang lagi di tahun kedua, dan lagi di tahun ketiga. Namun, mereka tetap keras kepala, sampai akhirnya kemurkaan Allah turun. Ketika fajar menyingsing, seluruh penduduk kota, termasuk ayah dan ibuku, berubah menjadi batu hitam. Tidak hanya mereka, tapi juga hewan ternak, harta benda, semuanya. Satu-satunya yang selamat dari kutukan itu hanyalah aku. Sejak saat itu, aku hidup dalam kesendirian, hanya berdoa, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Meski aku selamat dari kutukan, kesunyian ini perlahan-lahan menggerogoti jiwaku. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini, sendirian di tengah kota yang mati. Aku menawarkan pemuda itu untuk ikut bersamaku ke Baghdad, agar dia bisa hidup kembali di tengah orang-orang beriman. "Di Baghdad, engkau bisa bertemu dengan banyak ulama dan orang-orang bijak," kataku. Aku juga mengungkapkan keinginanku untuk menjadi pendamping hidupnya. Pagi mulai menjelang, dan Syahrazad menghentikan ceritanya,
meninggalkan raja penasaran akan kelanjutan kisah pemuda itu.